Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup spesial teman-teman karena saya udah beda jurusan. Jadi hari ini saya akan mereview tentang cara masang wifi dan segala macamnya. Nah, langsung dibuat simpel aja. Kita pakai alatnya dari Mikrotik. Ini Mikrotik yang HP series yang versi light yang paling murah, ya sekitar 400 ribuan. Nanti teman-teman akan dapat alat ini. Coba berdekat kamera. Jadi teman-teman bakal dapat ini, ada buku panduan, ada ini router ya, ada router itu sendiri sama kabel. Oke, nggak di sini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita akan mengakses wifi dengan router. Nah, maksud saya itu nanti kita ngakses wifi, kita dapetin wifi ke router, terus routernya itu nanti kita buat wifi lagi, gitu. Jadi yang pertama tentunya tambahin laptop sebagai kebutuhannya, laptop. Terus siapin aplikasinya namanya Winbox. Nih coba deketin kamera. Ini aplikasinya namanya Winbox. Kalian bisa download yang 64 bit atau 32 bit itu cukup juga. Terus ada kabel LAN yang kabelnya kayak gini-gini nih. Kayak gini. Sama kalau laptop kalian nggak ada colokan buat ini kan nanti kita mau nyolokin dari sini ke sini. Kalau teman-teman nggak ada colokan kayak gini, teman-teman harus nambah port apa yang ngomongnya? Ya konverter dari USB. Saya pakai USB ke kabel LAN. Oke, langsung kita mulai ke tutorialnya. Pertama kalian colokin dulu. Oke, coba kamera mendekat. Pertama kalian colokin dulu. Set. Terus oke, yang ini yang routernya kalian dari yang sini, dari yang ini buat apa sih namanya? Buat power ke routernya kalian colokin aja. Nih misalnya saya colokin sini. Terus yang ini colokin ke sini. Oke, kalau udah kayak gini nyala-nyala, nah baru kalian masukin yang ini. Untuk yang ini ada pengecualian ya, karena ini ada 4 port kan yang kita beli. Yang saya punya ini ada 4 port. Jadi yang pertama ada buat port internet, yang ketiga ada LAN. LAN itu istilahnya kayak apa ya? Kita buat jaringan tapi cuma buat daerah-daerah sini doang, yang bukannya jauh, bukannya seluruh area nyampe seluruh dunia. Jadi kita colokin sini. Nyampe kayak ada suara kliknya berarti kabel LAN kalian bagus kayak. Nah, terus dari sini baru ke laptop. Oke. Nah ini kabel yang saya colok ini, coba kamera agak mendekat. Kabel yang saya colok ini yang kedua ya. Jadi teman-teman ingat kita pakai colokan yang kedua. Ini penting pas kita nanti mau ngatur-ngatur wifi-nya. Oke, sekarang kita lanjut di laptop. Oke, sekarang kita ke tampilan laptop sekarang. Kan tadi kita udah nyambungin dari si routernya ini tadi ke laptop lewat kabel. Sekarang teman-teman bisa akses yang ini nih, linknya yang ini. Nanti kita masuk, terus ada bagian software. Nah, kita mendownload Winbox itu dari website resminya si Mikrotik. Nah, teman-teman bisa pilih nih, ada yang Winbox 4, ada yang Winbox 3. Nah, Winbox 4 ini yang baru, cuma masih beta. Tapi yang saya pakai itu yang Winbox 3. Soalnya kenapa? Soalnya Winbox 4 tuh dia tampilannya udah beda. Sebenarnya lebih bagus. Cuma masalahnya kan saya belajarnya masih pakai yang tampilan lama. Jadi saya pakainya Winbox 3. Nah, kalian bisa pilih itu mau yang 32 atau 64 bit, terserah. Kalau teman-teman udah download, kan teman-teman bisa buka aja. Nah, kalau udah buka nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali wifi yang tersambung di Winbox. Jadi kalau saya refresh, nah nanti ada banyak tuh. Karena fungsinya Winbox ini tetap mirip kayak ngedetek wifi, kayak laptop ngedetek wifi. Wifi-nya ada apa aja sih yang tersedia. Nah ini mirip-mirip. Nah karena kita nggak tahu nih wifi kita yang mana untuk sekarang, karena kita juga masih belum tahu ceritanya. Nah maka teman-teman bisa matikan wifi untuk sementara waktu. Matikan wifi, lalu coba refresh lagi. Nah nanti ada muncul, nah ini berarti wifi kita, karena satu-satunya yang tersambung tanpa dinyalakan wifi-nya lewat kabel. Nah itu pasti punya kita. Oke, teman-teman bisa masuk aja. Nah kalau teman-teman barusan beli, biasanya itu di Mikrotiknya tuh sudah ada password bawaan. Jadi di buku panduan itu dia ada password nih. Passwordnya teman-teman bisa tulis nih kalau teman-teman baru beli. Nih,
Cuma kalau punya saya kan ini udah pernah dipakai uji coba berkali-kali, jadi udah pernah di reset berkali-kali. Jadi istilahnya ini saya bisa masuk tanpa password. Cuma kalau teman-teman barusan beli, nanti teman-teman bisa masukin password yang ada di sini, atau enggak di belakang Mikrotik juga ada. Itu juga ada, tuh kelihatan di bawahnya tulisan user admin, atau enggak di kotaknya bahkan juga ada. Seingat saya ya, atau enggak ada ya? Enggak ada seharusnya. Ya enggak ada berarti. Coba cek dulu. Yang ini. Oh enggak ada, berarti cuma yang di kertas panduan sama yang di sini. Hati-hati ya teman-teman. Kalau kertas panduan hilang pertama kali beli, wah kacau sih. Terus oke, sekarang misalnya saya bisa masukin ini sekarang, tinggal ke connect di sini. Ini kalau udah connect, tunggu sebentar. Kenapa tidak bisa ya? Sebentar teman-teman. Cancel. Seharusnya tuh bisa langsung, tapi nggak tahu dah ini kenapa ya. Ya ini masalah yang kalian akan temukan tuh banyak sekali, mulai dari macet, nggak jelas, dan tanpa solusi pun tidak bisa. Maksud saya kalau pun ada solusinya tuh susah gitu. Biar saya ulang aja. Oke. Refresh. Kok nggak bisa ya? Sudah ya teman-teman, kita skip kalau sudah bisa lagi, oke? Oke, sudah bisa teman-teman. Nah, tampilannya beda kan? Maaf, sana tadi tak skip. Jadi itu tadi yang tampilan tadi. Kalau kalian udah pencet tadi yang mana Mikrotik kalian, terus nanti kalian tinggal connect. Nah, nanti ada kayak tanda login, terus nanti masuk sini. Coba saya ulang lagi ya, biar gampang. Nah, jadi saya pencet ini, masukin password kalau kalian baru beli. Kalau emang udah pernah di reset sebelumnya, langsung connect aja. Nah, langsung kayak gini. Oke, terus yang pertama teman-teman bisa langsung buat password aja. Misalnya saya kasih 1 2 3, bawahnya 1, yang sini ya 1 2 3. Oke, langsung change now. Nggak perlu yang old password karena kita nggak punya old password sebelumnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa di sini ada banyak sekali tampilannya. Teman-teman lihat, saya misalnya mau nyoba ngasih nama dulu nih buat router saya nih, biar saya nggak ketukar sama teman-teman. Jadi saya kasih nama, ini nama buat yang di sini. Jadi pas kalian ngedetek yang awal-awal tadi, nah kalian tahu tuh Mikrotik kalian mana, karena kasih nama. Misalnya saya kasih misalnya saya kasih pesona Indonesia, misalnya kayak gini nih, terus apply, terus oke. Nah, otomatis sekarang nama router kalian adalah Pesona Indonesia kalau kalian mau ngedetek. Terus selanjutnya kita akan membuat IP teman-teman. IP itu istilahnya alamat. Sebagai contoh itu IP itu kayak kayak kita tuh mau ngasih alamat rumah ya, biar kita nggak ketukar sama yang lain. Kita kasih alamat. Nah, ini secara manual ya. Kita kasih angka yang bisa dipakai itu 192 168 20, nah dan 1/24. Ini sebenarnya ilmu yang cukup rumit tentang IP, karena ini ada sebab penyebab kenapa pakai 92, kenapa pakai 68 dan 20 dan 1. Nah, oke, yang mau kita highlight cuma 1 sama /24-nya. Kalau misalnya router kita harus pakai belakangnya 1. Ya, 1. Dan di /24. Nah, ini beda pelajaran. Jadi kalian ngikutin aja, ntar buatnya kayak gini aja. Terus interface. Interface tuh di sini kalau kalian lihat. Nah, kita lihat nih, kita nyambung kabelnya ke berapa. Nah, makanya ini penting. Nah, ini nyambung ke 2. Oke, pastikan teman-teman nyala ya. Ini kayak hijau-hijau gini. Ini 2. Oke, berarti kalau angka 2 berarti Ethernet 2. Nah, apply. Oke. Nah, otomatis kalian sudah membuat alamat untuk router kalian. Jadi biar kalian tahu nih alamatnya mana nih. Ya, biar laptopnya bisa ngebaca. Selanjutnya kita akan coba ngambil kuota. Gimana ya? Bukan kuota deh. Kita mau ngambil WiFi ke router kita. Ya, istilahnya kita mau ngambil kuota lah gitu. Nah, kalian bisa ambil aja di sini, kalian nyalain. Sekalian tekan 2 kali.
Nah, di sini kita atur ke station. Nah, ini nanti ada penjelasannya lagi, cuma saya nggak sempet. Kalian langsung scan. Nah, ini nggak apa-apa, nggak usah diganti-ganti. Itu start. Start. Nah, terus nanti ada pilih salah satu. Karena wifi saya ini sifatnya untuk pembelajaran, jadi kalau saya connect ini langsung bisa. Cuma ada juga yang kalau misal kalian pakai wifi rumah, dia harus masukin password. Nah, tapi karena saya wifi-nya beda, ya jadi gitu ya. Jadi kalian teman-teman bisa connect. Apply terus oke. Nah nanti kalau udah ada tanda R-nya berarti udah bisa nyambung. Nah sekarang karena kita sudah dapat wifi-nya untuk router kita mau nih mancarin wifi dari router kitanya lagi ke orang-orang gitu. Jadi kita mau buat wifi lagi nih dari router kita. Nah kita tambahin di sini ada tambah virtual. Nah yang SSID nih tinggal nanti nama yang bakal muncul di sini tuh mau nama apa nih yang mau bakal muncul di apa ya ngedetek wifi-nya. Misalnya saya mau ngasih minimal punya wifi. Nah misalnya gini ya, agak nyindir dikit ya, cuma ya misalnya kayak gini ya, apply oke. Nah jadi sekarang sudah jadi seperti ini teman-teman. Oh ya, sama satu lagi ya. Kalau pengen tahu gimana apakah IP kita beneran sudah bisa dipakai atau tidak, teman-teman bisa pakai new terminal di sini. Harus login dulu ya. Loginnya admin, enter, passwordnya 123 tadi saya pakai. Oke, Y, Q. Oke, jadi kalian coba ping 192.168. Nah, IP kalian tadi berapa? 1. Oke, sudah bisa. Kita sudah membuat alamat di router kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat alamat untuk laptop kita karena kita mau ngambilin ke laptop kita. Jadi kalian tinggal cari di sini. Ini yang kayak gini nih, view network connection, kalian pencet. Nah, terus kalian nih ada yang kedetek nih. Tapi Ethernet tulisannya 8 ya, karena ya nggak tahu sih emang gitu. Terus kalian ke properties. Terus pilih yang ini, Internet Protocol version 4. Nah, di sini kalian bisa kayak giniin, terus kayak gini. Nah, kita akan buat secara manual ya. Tadi kan 192.168.20. Nah, ini untuk laptop kita nggak boleh pakai 1 karena 1 tuh khusus untuk router. Jadi kita yang angka terakhirnya itu bisa 2 atau lebih. Ya, tapi saya pakai 2 ya biar aman karena saya juga belum pernah nyoba yang lainnya. Nah, ini otomatis langsung isi. Nah, ini IP alamat router kita sebelumnya. 168.20.1. Nah, ini udah otomatis. Ini buat DNS server. Ya, ini ada penjelasannya tersendiri juga. Tapi ya saya nggak cepet buat ini. Oke aja. Oke. Dan sekarang kita akan coba ngetes. Kita akan coba tes. Jadi kalian ke new terminal. Terus kalian, kok ulang lagi ya? Oke, coba kalian ping yang IP, yang alamat IP router kalian. Router IP alamat laptop kalian. Jadi tadi kan pakai 2 ya. 2. Oke, coba kita enter. Nah, udah bisa nih. Jadi udah kedetek. Oke, sekarang sudah selesai teman-teman. Kalian tinggal coba tekan wifi. Nah, kita lihat apakah wifi kita sudah bisa ditemukan. Nah, ini sudah ada guys. Sudah ada muncul wifi kalian. Nah, dari sini. Jadi aku dapat wifi dari sini. Karena sebelumnya aku sudah ngambil wifi dari wifi gedung ini. Terus saya masukin sini tadi pakai yang wireless ini tadi. Kan tadi pencet wireless. Terus kita pancarin lagi nih wifi-nya buat device. Oke. Sekian teman-teman. Mudah sekali bukan? Oke, itu untuk dasar-dasar dari mikrotik. Dan sekarang saya akan ingin membuat tutorial satu lagi sekalian di video ini, yaitu gimana caranya kita masang wifi. Maksudnya kan kita kalau mau dapetin wifi kan bisa tinggal lewat laptop tuh. Nah, ini ceritanya saya mau dapetin wifi cuma dari sini. Terus dari sini nanti kita halurin pakai kabel terus ke laptop kita. Oke, terus langsung ke tutorialnya. Oke, langsung ke tutorialnya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa wifi yang kedaftar. Oke, kita kan nggak tahu nih wifi kita yang mana. Kita matikan wifi. Nah, matikan wifi, terus coba di refresh lagi. Nah, terus nanti kok belum muncul ya? Ini udah nyambung ya. Nah, tuh muncul tuh. Kita tinggal masuk aja. Set, connect. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa buat password apa misalnya 123 kayak atau apa, serah teman-teman. Change now. Lalu sebentar. Untuk sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat IP address. Ini IP address. Jadi kita ulang dari awal coba. Jadi yang pertama IP address plus. Nah, sini teman-teman bisa kasih, misalnya aku pakai 92.168. Sorry, harus ada titik ya. 168.20.1/24. Terus pilih Ethernet 2. Apply. Oke. Terus kalau sudah, kita pergi ke wireless. Nyalakan. Masuk. Nah, kita akan nembak. Kita ngambil jaringan. Start, terus pilih salah satu. Saya pakai ini aja nih, ini paling enak. Connect, apply, oke. Nah, dia udah ada R, udah running, artinya matikan. Terus kita pergi ke view network yang ini, yang sini yang udah kesambung. Properties, pilih yang versi 4. Nah, oke, nanti teman-teman bisa buat kayak gini nih. Jadi ini buat IP laptop sama buat IP yang tadi router. Selanjutnya adalah sudah sama kan? Udah sama. Terus bentar, saya agak lupa teman-teman. Ada DHCP client. Terus pilih yang WLAN 1, apply, oke. Nyampe ada tulisannya bound nanti di sini. Sebentar, kita tunggu dulu. Requesting. Kok lama banget ya? Oke, sambil nunggu, kita coba pergi ke firewall. Oh iya, kita belum nambah NAT. Nah, ini ada NAT. Kita pilih ke masquerade ini tadi. Pilih general. What is the phrase nya ke WLAN 1. Apply, oke. Ya ini diiniin. Nah, nanti dia ada bound gitu. Sekarang saya agak lupa. Sekarang pergi ke IP DNS. Sekalian bisa masukin 8.8.8 apply terus oke. Nah, coba. Nah, sudah tuh. Jadi saya sudah punya wifi sekarang lewat sini. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.